Abraham Samad. Kita ke Prof. Mahfud dulu. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Setelah kita lihat bagaimana polisi menetapkan ada 2 orang tersangka, ini ada D dan juga ada penyelenggara negara berinisial FA. Apakah ini kabar baik ataukah justru kabar buruk karena pelimpahannya kasus ini dilimpahkan ke Kejagung, Prof. Mahfud? Menurut saya kabar baik ya. Kabar buruknya bahwa tersangka pelakunya itu adalah pejabat penegak hukum. Ya, yang itu berarti juga berat itu kalau menurut tata aturan kita, pejabat penegak hukum korupsi di atas korupsi, kan ini udah melakukan korupsi di atas tindak pidana korupsi lagi, makanya dia masuk ke pencucian uang. Itu kabar buruk bahwa itu terjadi. Tapi bahwa ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, menurut saya sudah P21, itu menurut saya kabar baik. Artinya apa? Sebelum ini polisi itu sudah bekerja dengan cermat, sehingga tidak bertele-tele hanya 3 hari sesudah digeledah, ditemukan barang bukti, kemudian diajukan. Tidak usah bertele-tele lagi. Sekarang itu sudah sangat cukup ketika polisi menyampaikan itu ke Kejaksaan Agung. Memang kan harus disampaikan kejaksaan pada akhirnya, tidak bisa diajukan sendiri oleh polisi ke pengadilan, tapi pendakwaannya itu memang harus dilakukan oleh kejaksaan. Oleh sebab itu ya memang harus segera dikesanakan agar tidak di polisi sendiri bola panas, dan polisi saya yakin sudah bekerja dengan cermat. Karena begini, kalau si Febri Adriansyah berlindung ke TNI misalnya, itu lemahnya dalam arti TNI tidak bisa melindungi dan tidak bisa menghalangi proses hukum yang memang menjadi wewenangnya Polri. Itu aja. Oke, kalau kita tarik kembali begitu ya, ini kan timelinenya FA ini ditetapkan baru sebagai tersangka baru sore ini, begitu sore tadi. Kemudian kita lihat polisi sudah melakukan penggeledahan di 12 lokasi begitu sejak beberapa hari lalu, bahkan ada barang bukti yang disita luar biasa fantastis, Prof. Mahfud. Tapi belum diketahui siapa pemiliknya. Ini bagaimana Anda melihat ini, membaca ini? Loh, pasti itu sudah diketahui alurnya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka itu sudah pasti lengkap. Nanti tinggal gelar perkara saja, dari mana dan siapanya itu pasti. Oleh sebab itu lalu ditetapkan tersangkanya. Mungkin saja nanti dalam proses berikutnya akan muncul nama lain, tapi minimal ketika itu disampaikan sudah pasti uangnya asalnya dari mana, kok disimpan di sini bagaimana, lewat siapa, apakah lewat orang si A si B, pakai mobil apa enggak ketika menyampaikan ke situ atau apa, itu sudah pasti ada itu di dalam gelar perkara atau di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Sehingga tidak bisa mundur lagi nih saya kira. Oke, Pak Samad, kalau Anda melihat dari perspektif Anda, apa yang harus didalami dari pemeriksaan FA ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pelimpahan ini masih dalam tahap penyidikan. Ya, dia mungkin belum masuk ke P21 karena tadi baru ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaannya kenapa kepolisian memberikan perkara ini kepada kejaksaan? Mungkin supaya tidak terjadi benturan yang terlalu keras, atau juga mungkin menjaga menjaga tuduhan-tuduhan atau persepsi-persepsi bahwa kepolisian punya agenda-agenda tersendiri untuk mentersangkakan oknum kejaksaan. Kira-kira seperti itu, sehingga dicapailah sebuah kesepakatan bahwa kasus ini mulai dari tahap penyidikan itu dilimpahkan ke kejaksaan. Karena saya lihat tadi ada juga teman-teman dari Komisi 3 ya yang turut menengahi. Dan menurut saya ini langkah yang cukup bagus menurut saya ya, transparan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita harus kawal betul bahwa kasus ini haruslah adil ya. Maksudnya harus dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan. Kenapa harus dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan? Agar supaya masyarakat tidak a priori ya, karena kita tahu betul bahwa awal dari kasus ini adalah pengembangan dari 3 kasus besar. Dan 3 kasus besar itu yang sedang ditangani oleh kepolisian. Oleh karena itu perlu ada transparansi yang jelas ya tentang perkara-perkara pokoknya. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti masyarakat menganggap bahwa sebenarnya kasus ini adalah perang antara institusi aparat penegak hukum.
Oleh karena itu menjadi penting bahwa kasus ini harus ditelusuri dengan adil, dibuka secara adil agar supaya masyarakat bisa mengawasi, bisa mengikuti dengan baik, agar supaya ketika kasus ini bergulir sampai ke pengadilan, ada trust masyarakat bahwa kasus ini benar-benar kasus korupsi. Karena jangan sampai ada persepsi di luar ini bahwa kasus ini adalah perang atau boleh Oke. dikatakan kasus ini adalah kepentingan pihak-pihak tertentu, atau boleh juga dikatakan bahwa sebenarnya ini ada peran dari oligarki hitam yang turut terlibat di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, benarkah ada friksi politis sampai kemudian akhirnya ini harus dilimpahkan ke Kejagung, Prof. Mahfud? Itu tidak bisa dihindari kesan itu. Bahkan saya bukan kesan, itu kesimpulan bahwa ini memang ada friksi politik. Tapi terlepas dari itu, friksi politik atau friksi apapun, kalau memang itu untuk penegakan hukum dan ada alat bukti atau barang bukti yang sudah dimiliki ketika polisi menetapkan tersangka, menurut saya bagus sekali, cepat itu, gitu. Saya kira yang dilajukan oleh Polri itu sudah sulit akan dianulir oleh kejaksaan. Kekhawatiran orang kan, loh ini nanti kan diserahkan kejaksaan P21-nya. Memang ya harus begitu hukumnya, begitu tersangka nanti ke sana. Tetapi menurut saya Polri juga tidak akan terlalu gegabah. Dia bekerja sudah cukup lama menurut saya. Karena isu ini kan udah lama sebenarnya kita dengar. Sehingga polisi juga bekerjanya udah lama. Oleh sebab itu kita setuju, jangan dipolitisir, tetapi seumpama politis itu terpaksa terjadi, jangan mempengaruhi proses hukum. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan tuh ya artinya ya harus ditindak tegas meskipun dia punya backing politik tertentu. Nah itu artinya jangan dipolitisir. Pokoknya keadilan harus ditegakkan. Gitu. Oke, saya ingin juga tahu selama Anda menjabat sebagai Menko Polhukam, apakah Anda mengenal bagaimana sosok Febri Adriansyah ini sebagai Jampitsus kala itu? Oh, saya kenalnya ya biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang istimewa, artinya ada berita-berita jelek. Kalau berita jelek biasalah ke pejabat itu. Tetapi saya kira pada waktu itu tidak ada kasus yang muncul pada zaman saya terkait dengan Febri ini. Gitu aja. Oke. Oke, ini kalau kita ke Pak Samad. Pak Samad, ini kan kalau kita lihat ya, bagaimana bisa memeriksa secara independen ketika kemudian memeriksa ini juga Febri, ini yang memeriksa Febri adalah orang yang pernah menjadi bawahan dari Febri Adriansyah. Kalau menurut Pak Samad? Kalau saya lihat ya, saya tetap percaya pada institusi kejaksaan maupun kepolisian bahwa kasus ini akan diperiksa secara adil. Kenapa? Karena kasus ini sudah menjadi domain publik. Semua orang sudah menyoroti, semua orang sudah mengawasi. Jadi agak kesulitan misalnya kalau ada orang yang ingin bermain di kasus ini. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk disikapi ya dan diikuti. Karena apa? Ini akan berkembang jauh. Karena kalau kita menggunakan TPPU itu akan kelihatan tuh, karena ada prinsip follow the money, follow the suspect ya. Jadi akan kelihatan tuh kemana aliran-aliran dana dari hasil korupsi itu. Jadi masyarakat akan melihat siapa-siapa sih nanti yang akan terlibat. Karena saya sangat yakin bahwa kalau kasus ini ditelusuri dengan baik, ya, diprofil dengan baik, maka akan kelihatan tuh. Karena ada prinsip di TPPU itu ya. Sehingga ini akan terbuka semua. Dan ada peran-peran juga yang sangat signifikan di dalam tindak pidana pencucian uang, yang itu akan harus digali ya, akan dibongkar. Ada yang disebut gatekeeper. Gatekeeper itu adalah ada institusi ya, ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung duit-duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal. Kira-kira begitu. Dan biasanya institusi-institusi itu bukanlah institusi finance institusional ya. Jadi dia bukan institusi finansial yang resmi, misalnya perbankan dan lain sebagainya. Karena itu akan mudah dideteksi. Kira-kira seperti itu catatan.